Bapa di surga, kami berdoa di hari perhentian Tuhan, kami ingin menikmati akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan nyatakanlah kehendak-Mu. Permuliakanlah nama-Mu dan permuliakanlah nama anak-Mu. Dengar doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Lagu pujian yang kita sering kali nyanyikan atau beberapa kali nyanyikan dalam kebaktian GRII misalnya, ke Sion, kami berjalan ke Sion. Terus, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke kota Allah. Begitu ya. Ini sebenarnya adalah gambaran tentang perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, tapi juga sekaligus bisa kita lihat bahwa ini juga adalah semacam gambaran perjalanan iman kita menuju kota Allah. Kenapa demikian? Karena Paulus berkata bahwa kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan sorga. Filipi 3 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Dan perjalanan ini bagaikan sebuah ziarah. Ziarah yang kita mulai semenjak pertama kali kita percaya kepada Kristus, dan kita akan berjalan terus melewati lembah dan gunung, melewati padang dan belantara. Kita akan berjalan, akan menemukan banyak sekali akan kesusahan dan kesulitan. Ya, dan kita akan berjalan sama seperti yang dinyatakan atau digambarkan oleh John Bunyan, itu dalam sebuah bukunya yang terkenal itu, Pilgrim Progress. Baik saudara, nah sebelum kita melanjutkan, mari kita melihat tentang gambaran perjalanan itu. Tentang Allah memberikan semacam perasaan dan keinginan yang begitu kuat di dalam hati orang-orang ini, orang-orang para peziarah ini untuk berjalan menuju ke kota Allah. Kita membuka Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Mazmur 84 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13, kita akan membacakannya secara bergantian. Bapak Ibu Saudara, semua yang pria membaca ayat yang ganjil dan semua yang wanita ayat yang genap. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Wanita? Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dagingku Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Daripada 1000 hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Ide tentang ziarah atau sebuah perjalanan ibadah itu ternyata ada di dalam hampir setiap agama. Misalnya kalau kita mencapai Kisah Rasul pasal yang ke-19, dari Alkitab sendiri kita menemukan orang-orang Yahudi itu mereka melakukan perjalanan jauh, maksud saya di dalam
Kisah Rasul pasal 19 itu ada cerita tentang ada orang-orang yang melakukan perjalanan jauh menuju kepada kota Efesus. Untuk apa? Untuk mereka mau beribadah kepada Dewi Artemis. Dewi Artemis itu dewi apa? Ini adalah dewi yang disembah di seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab. Saudara akan perhatikan bahwa dalam ayat yang ke-27 Kisah Rasul 19 ada catatan disembah oleh seluruh dunia, seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab. Menuju kepada Efesus, ya mereka pergi kepada Efesus. Berarti ada sebuah jarak yang memisahkan dan semua orang-orang seluruh Asia tersebut mereka harus berjalan menuju kepada Efesus bertemu di kuil Dewi Artemis. Sebuah perjalanan. Lalu kita juga akan melihat bahwa umat Hindu mereka melakukan perjalanan juga pada waktu-waktu tertentu untuk mensucikan diri di sungai Gangga, bukan? Dan kemudian kita juga melihat tentang orang Islam mereka pergi untuk haji ke Mekah. Orang Katolik, apa yang mereka kerjakan? Mereka pergi untuk melihat Via Dolorosa di kota Roma. Jadi ide tentang ziarah itu adalah sebuah perjalanan. Perjalanan untuk apa? Untuk beribadah, untuk mengingat akan Allahnya mereka. Kenapa dilakukan? Karena mereka punya pikiran atau perjalanan ziarah itu punya pikiran bahwa Allah ada di tempat itu dan Allah menetapkan untuk mereka pergi ke sana untuk beribadah kepadanya. Nah, saudara, perjalanan iman Kristen itu juga kalau kita melihat itu adalah sebuah ziarah juga, sebuah perjalanan yang dialami atau diawali ketika seseorang mulai percaya kepada Kristus. Melalui dinamika hidup yang terus-menerus mereka alami, mereka akan belajar tentang siapakah Allah yang mereka percaya. Mereka belajar, mereka melakukan sebuah perjalanan panjang. Lalu apakah sama dengan perjalanan secara fisik seperti ini? Memang ada konteksnya, tapi nanti kita akan melihatnya. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan bahwa iman Kristen itu sebuah perjalanan ziarah, perjalanan untuk mengenal Allah. Siapakah Allah yang kita percaya itu? Supaya makin lama hidup kita boleh makin menyerupai Dia. Saya tadi menyinggung tentang buku Pilgrim Progress yang ditulis oleh John Bunyan itu. Kalau saudara pernah membacanya, bagus. Karena saudara berarti pernah melihat cerita tentang sebuah perjalanan iman daripada orang percaya. Ya, dalam cerita tentang di dalam buku Pilgrim Progress itu kita menemukan bahwa Kristen akhirnya bisa mencapai Celestial City. Ya, kota Allah itu katanya dalam buku itu. Celestial City. Melalui apa? Melalui serangkaian tempat-tempat yang harus dia lewati. Dia harus melalui tempat yang namanya Slough of Despond, Hill of Difficulty, Valley of Humiliation. Bahkan ia bertempur dengan Apollyon, melalui Valley of Shadow of Death, melalui Vanity Fair, melalui Deathing Castle. Dia bertempur terus-menerus sampai kemudian akhirnya sampai di Celestial City. Begitu panjang perjalanan ini. Ada banyak sekali dinamikanya yang terjadi. Nah, saudara, kalau kita melihat konteks daripada konteks jauh daripada perjalanan Israel ini, kita akan coba melihat di dalam perjanjian lama itu sendiri, ya, dalam perjanjian lama konteks jauhnya karena memang hasrat para peziarah ya sebagai tema ini adalah di dalam konteks perjanjian lama. Dalam konteks perjanjian lama orang Israel itu mereka harus berjalan menuju kepada kota Allah, kota Yerusalem. Ya, Gunung Sion itu identik dengan kota Yerusalem. Ya, mereka karena Allah memerintahkan setahun 3 kali mereka pergi ke sana untuk 3 perayaan besar. Hari Raya Roti Tidak Beragi, Hari Raya Panen dan Buah Sulung, dan Hari Raya Penuaian atau Pengumpulan. Saudara bisa membaca dalam Keluaran pasal yang ke-23. Nah, pada waktu yang sudah ditentukan itu, semua orang Israel dari mana-mana tempat, dari kota-kota yang baik yang dekat dengan Yerusalem maupun yang jauh, mereka mulai meninggalkan kota mereka untuk pergi ke tempat yang Allah sudah tentukan mereka harus ada di sana. Mereka akan berjalan
menuju ke kota Allah tersebut. Saudara, ini dimulai dari kesadaran daripada seorang Daud. Ya, kenapa mereka harus pergi ke Yerusalem? Karena di Yerusalem itu ada bait Allah. Ada sebuah bait Allah yang begitu besar sekali, ya, yang begitu besar yang ada di kota tersebut, ya, bait Allah. Tapi bait Allah yang besar pada waktu itu tidak. Nanti kita akan lihat ada perbandingan ya antara bait Allah yang pada awalnya itu adalah sebuah kemah yang sistemnya bongkar pasang, setiap kali dipasang, setiap kali dibongkar, setiap kali dipasang, setiap kali dibongkar, begitu terus menerus. Ya, bait Allah itu adalah bait Allah yang semi permanen, ya, atau dalam bentuk kemah, yang setiap kali disebut sebagai kemah suci, kemah Musa, atau tabernakel. Itu adalah bait Allah di dalam sepanjang perjalanan padang gurun. Bongkar pasang itu ditentukan dari Allah menaikkan akan tiang api atau tiang awan. Kalau misalnya tiang awan atau tiang api itu sudah naik, maka berarti semua tenda harus dibongkar, termasuk bait suci itu atau tenda. Tersonggot aku. Sampai di mana tadi? Tiang awan naik, tiang api naik, maka itu harus bongkar. Mereka harus berjalan. Tiang awan dan tiang api turun, mereka harus memasang tenda itu sendiri. Sampai kemudian pada masa Daud berada di dalam istana kayu aras aromanya yang semerbak mewangi itu. Dia duduk sebagai seorang raja dan dia mulai berkata, "Lihat, aku tinggal di istana dari kayu aras, sementara tabut Allah ada di dalam kemah." Nabi Nathan berkata kepada Daud, "Lakukanlah apa yang ada dalam hatimu." Dan kemudian Daud mempunyai keinginan yang besar sekali untuk membangun akan tempat kediaman daripada Allah. Tapi Allah menolaknya. Allah menolaknya dan ia hanya diizinkan untuk menyediakan semua bahan-bahan yang diperlukan. Bahkan seorang raja yang besar, seorang raja yang mempunyai hatinya besar sekali untuk Allah, begitu cintanya kepada Allah, Tuhan pun tidak pernah izinkan dia untuk membangun baitnya. Tuhan tidak pernah mengizinkan dia untuk mengerjakannya. Tuhan hanya berikan batasan, kamu hanya menyediakan semua keperluan-keperluan, semua material, semua bahan, semua yang diperlukan untuk pembangunan itu. Tidak lebih, tidak lebih. Siapa yang akan melakukannya? Salomo, anaknya. Dan Daud mengikuti kata Tuhan. Baik, Tuhan, saya hanya akan menyediakan semua perlengkapan yang perlu. Ini tanda sebuah kerohanian yang dewasa. Kerohanian dewasa itu tidak berusaha untuk merebut akan panggung yang bukan milik dia. Tidak berusaha untuk membangun panggung yang itu disediakan Tuhan bagi orang lain. Itu adalah ketetapan daripada Allah. Allah tidak mengizinkan bahkan seorang Daud untuk membangunnya. Dan Daud mengatakan, "Baik Tuhan, aku akan taat kepadamu." Ya, Daud tidak memaksa diri walaupun dia mempunyai kekuasaan yang besar di dalam tangannya. Daud tidak mencoba menggunakan argumentasi rohani apapun kepada Allah. Setelah Allah memberitahu, tidak, itu cukup baginya. Berapa banyak orang itu tidak cukup puas dengan kata tidak. Ya, mereka selalu ingin untuk mencari argumentasi supaya kata tidak itu bisa dihapus pelan-pelan. Berbagai macam cara yang mereka lakukan. Walaupun Tuhan sudah memberikan kesan yang kuat di dalam hati, walaupun Tuhan menitipkan pesan itu dari orang lain dengan berkata tidak, mereka akan mencoba mengatakan, bukankah ini untuk Tuhan? Bukankah ini untuk Tuhan? Apa salahnya? Bukankah ini untuk pekerjaan Tuhan? Satu kali Tuhan bilang tidak dan tidak. Kalau kita meneruskannya, maka apa yang kita lakukan itu pasti tidak berkenan kepada Allah. Kita tidak suka untuk mendengarkan kata tidak. Bahkan untuk kehendak Allah pun ketika Allah berkata tidak, kita mencoba untuk berdalih. Saudara, Daud tidak melakukan terus apa yang diinginkan di dalam sebuah kerinduan yang besar, membangun sebuah rumah Tuhan. Dia diam dan dia memberikan seluruh tenaganya hanya untuk menyediakan seluruh persediaan yang diperlukan.
Salomo kemudian membangun bait suci itu. Tidak terlalu besar memang ukurannya, tidak terlalu besar. Tapi dengan kualitas yang sangat baik, sangat bagus, sangat indah. Ia mengerjakan dengan sebuah ketelitian dan akhirnya kemewahan daripada bangunan itu tiada taranya. Dan itu sebab ini disebut sebagai, kemudian orang-orang Israel mengenangnya sebagai Bait Salomo. Ya, penuh dengan keindahan yang berbalutkan emas. Lalu pada waktu masa dedikasi kita melihat kemuliaan Allah turun ke atas bait Allah tersebut dan memenuhi seluruh daripada sisi daripada sudut tempat-tempat di bait suci itu. Kalau saudara memperhatikan catatan itu dalam kitab 1 Raja-Raja, saudara akan menemukan semua bagian daripada sudut-sudut ruang bait suci itu dipenuhi oleh kemuliaan daripada Allah. Awan kemuliaan itu turun memenuhi seluruh bait suci. Dan bahkan para imam pun mereka tidak dapat mengerjakan pelayanan mereka oleh karena semua tertutup oleh awan daripada bait suci itu. Terus saudara, ke tempat inilah para peziarah itu akan datang. Mereka menantikan saat itu dan mereka mempersiapkan diri baik-baik. Mereka meninggalkan sebuah pekerjaannya, tempat tinggalnya, baik yang jauh maupun yang dekat. Mereka mulai berjalan melalui tempat-tempat, lorong-lorong, mereka melalui jalan yang besar, jalan yang kecil. Mungkin mereka harus berhenti dan menginap di tempat-tempat yang mereka singgahi. Tapi mereka mempunyai keinginan, aku ingin pergi ke sana. Meskipun hanya 3 kali dalam 1 tahun saja. Kita bisa mengerti bahwa hasrat itu begitu besar sekali. Sebab mereka hanya 3 kali dalam 1 tahun. 3 kali dalam 1 tahun. Mereka sudah menetapkan hati pergi ke Gunung Sion, tempat kota itu berada. Dan mungkin ketika mereka berjalan, mereka menyanyikan lagu-lagu pujian. Lagu-lagu pujian seperti yang dicatat di dalam Mazmur 120 sampai 134 di dalam seri nyanyian ziarah. Nah, saudara, ini adalah konteks perjanjian lamanya. Konteks perjanjian lama. Bagaimana dengan konteks dekat? Di dalam Mazmur 84 ini kita melihat lebih detail sekali tentang perziarahan itu. Dan kita akan membaginya menjadi beberapa bagian. Ya, tentang seorang yang mencatat sebuah keinginan yang begitu besar sekali di dalam hatinya. Ya, misalnya saudara, dalam pasal 1 sampai yang keempat kita akan menemukan cerita tentang sebuah kerinduan akan rumah Tuhan, itu identik dengan kerinduan akan Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 itu tentang ziarah ke bait suci, itu identik dengan perjalanan mencari Allah. 8 sampai 9, ayat 8 sampai 9 itu tentang doa kepada raja yang diurapi. Ya, siapakah raja itu? Kita nanti akan memperhatikan ya. Ayat 10 sampai 11 itu adalah tentang sebuah perayaan kehidupan di bait Allah, tentang sebuah kehidupan yang diberkati olehnya. Ini 4 bagian dan kita akan melihatnya satu persatu. Saudara, di dalam ayat yang 1 sampai ayat yang keempat, Mazmur itu menunjukkan sebuah kerinduan kepada Allah yang dinyatakan dengan kerinduan kepada bait-Nya yang kudus. Bagaimana cara ia menggambarkannya? Dia mengatakan, hatiku hancur Tuhan, hatiku hancur, atau jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran rumah Tuhan. Jiwaku hancur, dagingku, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Hancur di satu sisi digambarkannya, tapi kemudian dia mengatakan lebih lanjut tentang gambaran yang sepertinya berlawanan. Dia berkata, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ini sebenarnya merupakan sebuah ringkasan daripada 2 kondisi daripada hati. Yang pertama-tama dia bicara tentang sebuah kerinduan yang sudah tidak tertahankan sekali. Sebuah kerinduan yang betul-betul besar sekali yang harus dipenuhi. Kenapa demikian? Sebab kalau tidak, aku tidak pernah akan menemukan sorak-sorai itu di dalam hatiku, kata pemazmur. Saya bertanya-tanya, apakah saya memiliki sebuah perasaan
atau hati yang model seperti ini ketika mengingat akan rumah Tuhan. Ketika akan mengingat saat-saat akan datang untuk berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah peribadatan. Apakah saya mempunyai sebuah hati yang bersorak-sorai dalam sebuah kerinduan yang betul-betul besar dan tidak tertahankan seperti ini? Apakah bergembira karenanya? Saya masih ingat waktu masih kecil itu ya, kami tinggal di Bilangan Senayan, lalu satu keluarga kami yang begitu dekat tinggal di Bilangan Pancoran. Lalu di menjelang Pancoran tersebut itu kan ada patung Dirgantara, ya patung Dirgantara di bundaran tersebut. Dan saya masih ingat setiap kali ketika ayah saya itu almarhum mau mengemudikan mobil, ketika sudah melihat patung itu, wah kami bernyanyi-nyanyi, berarti tanda sudah dekat dengan rumah itu. Senang sekali, senang sekali. Itu kesenangan daripada seorang anak kecil untuk bertemu dengan saudara-saudara dekatnya. Senang sekali. Saudara-saudara, ini hanya sebuah ilustrasi tentang sebuah kerinduan, kesukaan, kegembiraan yang tidak tertahankan. Dia berkata bahkan, Tuhan betapa bahagianya orang-orang yang diam di rumah Tuhan. Betapa bahagianya yang senantiasa memandang kepada wajah-Mu dan senantiasa memuji-muji-Mu. Dan tidak perlu harus menahan kerinduan ini. Dari mana ia gambarkan atau perasaan ini bisa mungkin? Sebab dia melihat ada burung pipit yang membangun sarang di rumah bait Allah. Mungkin ini ada catatan perjalanan pengalamannya, dia pernah melewati bait Allah tersebut, dia menyaksikan keindahan daripada bait Allah dan dia melihat, ada sebuah sarang pohon, ada sebuah sarang burung di salah satu sudut daripada bangunan bait Allah tersebut. Oh, sangat enak ya. Kalau tidak perlu melakukan perjalanan panjang, tidak perlu menahan kerinduan. Setiap kali dia ada di situ, setiap kali di dalam bait Allah. Ini yang pemazmur katakan sebagai sebuah perbandingan. Saudara-saudara, pemazmur pernah melihat dan mengagumi keindahan tempat itu. Tetapi sekarang ia mulai bergeser. Dia melihat keindahan adalah kalau aku dekat dengan Allah. Itu keindahan dalam kehidupan orang percaya. Dia berkali-kali datang, ingat setahun 3 kali. Jadi mungkin bukan pengalaman yang pertama. Pengalaman pertama mungkin dia kagum, wah, ada banyak kata wah ketika mulai masuk ke dalam bait Allah tersebut. Melihat pemandangan yang begitu indah sekali. Mungkin dia mulai menyentuh sedikit gagang daripada pintu bait Allah, emas. Dia mulai mencium bau semerbak aroma yang mewangi, yang memenuhi seluruh bagian daripada rumah Allah itu. Dia begitu mengaguminya, begitu indah. Lama-lama dia mulai bergeser dan dia berkata, tidak lebih keindahan itu, keindahan bait Allah tidak lebih daripada sarang burung itu. Sarang burung itu indah sekali. Oleh karena apa? Oleh karena aku tidak perlu kalau aku seperti burung itu, aku tidak perlu memendam rasa sakit yang mendalam untuk menahan rindu kepada Allah. Saya mencoba membayangkan, aku punya kerinduan seperti itukah? Saudara, jangan pikir kalau kita datang ke rumah Tuhan itu adalah untuk memberikan kesenangan kepada Dia, untuk melapor wajah kepada Dia, gitu ya. Seperti kalau kita sudah lama tidak ke gereja, lalu kemudian ada kelompok pengurus yang datang dan membesuk, waduh rasanya sungkan sekali, bukan? Rasanya sungkan sekali. Itu sebab minggu depan kita ke gereja. Untuk apa? Kasih tahu, aku sudah datang kembali loh. Aku sudah datang kembali. Jadi ini bukan sekedar sebuah lapor bahwa ini memberikan kesenangan kepada Allah, tapi perhatikan Allah yang memberikan kerinduan yang tidak tertahankan itu dan menggerakkan kemauan kita untuk menikmati keindahan daripada dirinya. Kalau saudara datang ke dalam ibadah dan tidak menikmati keindahan daripada Kristus, keindahan daripada Allah, maka saudara hanya baru menikmati keindahan daripada bangunan itu sendiri.
bangunan itu akan rubuh. Bangunan itu tidak kekal, bangunan itu fana adanya. Tapi keindahan daripada Allah itu akan selama-lamanya. Mari kita mencoba untuk melihat berapa kali tiap kali kita datang untuk bertemu dengan Allah di dalam peribadatan seperti ini. Kita akan melihat keindahan daripada bait Allah itu sendiri. Keindahan daripada bait Allah, tetapi juga keindahan daripada Kristus yang kita sembah. Pergeseran itu harus terjadi sehingga kerinduanmu kepada bait Allah itu identik dengan kerinduanmu kepada Allah. Ya, pemazmur mengalami keindahan Allah dan itulah yang memberikan sorak-sorai bagi jiwanya. Ya, kalau kemuliaan Allah itu memenuhi setiap bait suci, setiap tempat, di setiap sudut daripada ruangan bait suci, maka kemuliaan Allah juga harus memenuhi setiap sudut daripada hati kita. Saudara-saudara, kehadiran Allah memenuhi bait sucinya karena dibangun di dalam kesucian Allah. GRI akan dibangun. Kita sudah bergumul panjang dan tanah sudah didapatkan dan kita akan membangun ya. Berharap tim pembangunan memperhatikan hal ini. Seluruh prosesnya harus berjalan di dalam kesucian Tuhan. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada uang pelicin, tidak ada gratifikasi. Karena gedung ini milik Tuhan dan dibangun dengan rasa takut akan Tuhan. Kita berdoa supaya pada saatnya, pada waktu gedung itu akan dipakai, kemuliaan Allah memenuhi seluruh sudut daripada tempat itu. Dan setiap orang yang datang kepadanya, kedatang dan beribadah, itu akan dipenuhi oleh kemuliaan daripada Allah. Amin. Yang kedua, hati pemazmur terpaku dalam kerinduan akan pelataran rumah Allah. Karena disitulah tempatnya dia seharusnya berada. Sekali lagi, dia membandingkan dengan burung pipit. Ya, burung pipit. Burung pipit itu burung apa? Burung pipit kata Alkitab adalah burung yang 2 ekor harganya 1 dinar. Dengan kata lain sangat tidak berharga. Tapi burung ini tidak akan pernah jatuh ke tanah kalau Allah tidak mengizinkannya. Burung ini juga dilihat sebagai lambang kegelisahan yang mencari tempat perhentian. Burung ini tidak mempunyai kekuatan untuk terbang terus menerus melewati tempat-tempat yang jauh sekali untuk mendapatkan tempat di mana ia bisa membangun sarangnya. Ya, sampai akhirnya kalau Alkitab berkata, dia mendirikan sarang di bait Allah, maka disitulah tempat dia menghentikan semua perjalanan panjangnya. Dia bahkan bisa, burung-burung ini bahkan bisa menjadi burung yang melintasi lautan yang begitu luas. Untuk apa? Mencari tempat perhentian. Sampai kemudian kalau pemazmur melihat ada sarang burung ini, maka itu artinya aku sudah selesai. Sekarang aku berhenti di sini. Aku berhenti dan membangun sarang. Aku membangun sekarang. Saudara-saudara, pemazmur berkata, kerinduan itu akan menemukan tempatnya pada waktu berhenti di tempat yang tepat. Di tempat yang teduh, penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Maka disitulah tempat aku berhenti. Saudara, perjalanan yang panjang itu akhirnya selesai. Bahkan pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kekuatannya ada padamu. Ya, dia mengatakan berbahagialah orang yang kekuatannya ada padamu. Mungkin sekali ini diinspirasi dengan kekuatan daripada burung itu yang menjelajah perjalanan yang begitu panjang. Sampai kemudian dia berkata, kekuatan orang-orang percaya itu ada padamu ya Tuhan, yang telah menetapkan hati mereka untuk berziarah. Mereka akan melewati lembah Baka, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang penuh mata air.
Hujan musim gugur juga menutupinya dengan kolam. Mereka semakin lama semakin kuat, masing-masing menghadap Allah di Sion. Itu kan yang dicatat di dalam catatannya ini. Ada kekuatan fisik yang aku perlukan. Perjalanan panjang itu, bahkan dibilang melewati lembah Baka. Lembah Baka itu apa sih? Lembah Baka itu adalah lembah tangisan. Orang Israel pernah menangis di tempat itu. Dan Alkitab berkata, di lembah Baka tersebut tempat air mata itu, kalau mereka berjalan dengan hasrat yang kuat untuk Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati mereka. Tuhan akan memberikan topangan yang kuat di dalam kemauan yang begitu keras. Tuhan akan terus-menerus berikan ingatan dan kemudian hasrat yang tidak akan pernah boleh disingkirkan sebelum dipenuhi. Saya berkata kepada orang-orang muda yang mau menjadi hamba Tuhan. Dia bertanya, Pak, saya takut untuk jadi hamba Tuhan. Saya tanya, kamu pernah janji jadi hamba Tuhan? Pernah, Pak. Lalu kapan itu? Saya perlu tahu. Tanya kapan? Karena saya ingin memberitahu kamu bahwa Tuhan menjaga hasratmu itu. Tuhan menjaga, memelihara hasratmu itu. Kalau dia menyebutkan tahun tertentu, entah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun di belakang, saya tanya kepada dia, hasrat itu masih ada? Boleh saya tanya lagi, makin lama makin besar atau tidak? Keinginan itu makin lama makin besar atau tidak? Kalau Tuhan tidak panggil, maka itu hanya keinginan sesaat dan akan luntur dengan berlalunya waktu. Tapi kalau Tuhan panggil, dia akan terus-menerus mengejar. Hasrat itu makin lama makin besar dan tidak tertahankan lagi sampai kamu taat. Kalau kamu taat, maka damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati. Dan itu tanda, betul kamu dipanggil jadi hamba Tuhan. Banyak orang muda takut untuk masuk ke dalam proses ini. Ada banyak hal-hal sampingan yang mereka pikirkan tentang masa depan lah, keuangan lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau Tuhan panggil, maka Tuhan yang akan mengurus semua itu. Tuhan yang mengurus. Kalau tanya, buktinya apa? Saya akan berkata, saya buktinya. Sudah tahu saya masuk ke dalam STT itu hanya punya dengan tabungan uang cukup hanya untuk 4 bulan kuliah. Selebihnya bagaimana? Enggak tahu. Selebihnya gimana? Enggak tahu, sama sekali enggak tahu. Saya pernah mendapatkan sponsorship. Wah, saya senang sekali. Berarti bisa melanjutkan tahun-tahun kuliah di sana. Sampai satu kali saya lupa untuk memperpanjang sponsorship tersebut. Kelupaan. Celaka. Lalu saya masuk ke dalam kantor bagian sponsorship itu dan saya bilang, maafkan Ibu, saya terlambat untuk isi sponsorship ini. Terus ibu itu bilang, maafkan, sudah tutup. Mati aku. Udah tutup. Jadi ya sudah tutup. Sudah tutup. Enggak ada perpanjangan lagi. Aduh, terus dia bilang begini, ya sudah dong, hidup aja dengan iman. Mahasiswa teologi loh, keluar dari kantor itu nggerutu. Iman. Menggerutu. Masuk ke dalam kamar, lalu kemudian mulai doa. Tuhan gimana ini? Gimana ini? Saya masih ingat sekali saya doa dengan kekuatan itu. Gimana ini Tuhan? Gimana ini? Bulan berikut, saya masuk ke kantornya. Saya senyum-senyum. Hai, kenapa saya senyum? Katanya. Bu, I win. Aku menang. I win. Maksud kamu apa? Aku bisa bayar uang kuliah. Dari mana? Hasil pelayanan saya kumpulkan, bayar uang kuliah. Bulan berikutnya saya datang lagi dan berkata, I win again. Senyum lagi. Dia cuma senyum aja. Mulai saat itu saya putuskan, saya tidak akan pernah ambil sponsorship lagi. Biar itu buat adik-adik kelas saya. Kenapa? I win, and I win. Saudara-saudara, saya mau mengatakan, mungkin saat itu saya berada di lembah Baka.
air mata. Tapi Tuhan mengubah air mata menjadi mata air. Saudara, yang ketiga, pemazmur berkata, Tuhan dengarlah doaku. Tuhan dengarlah doaku. Dengarlah doaku ya Tuhan. Ya Allah Yakub, pandanglah perisai kami. Inilah sebuah nubuatan. Nubuatan yang pada waktu dia datang ke dalam bait Allah tersebut, mau tidak mau doa itu akan muncul. Dia mengingat tentang nubuatan tentang Mesias. Sebab kata perisai di dalam bagian itu, ya kata perisai itu memakai istilah magen, itu adalah mempunyai indikasi tentang seorang raja pelindung yang memperhatikan, mengurus rakyatnya baik secara kekuatan ekonomi maupun militer yang sempurna dan untuk selama-lamanya. Siapa raja ini? Memang Daud dan keturunannya itu adalah raja yang besar sekali. Semua orang bangsa Israel mereka menaruh harapan kepada Raja Daud dan keturunannya untuk menjaga dan memelihara hidup mereka terus-menerus. Tapi siapa yang dapat mengerjakannya? Sehingga di sini adalah nubuatan tentang Mesias. Pandangan mata iman pemazmur tertuju kepada raja dan keturunan Daud yang diurapi turun-temurun, yang akan take care kepada seluruh kehidupan umatnya dengan sempurna untuk selama-lamanya dan sepanjang masa. Itu sebab pemazmur berkata di dalam doanya, pandanglah dengan penuh kasihan kepada orang yang kau urapi. Ini tentang Mesias. Kalau kita tidak pernah melihat dengan pandangan mata iman kepada Kristus dan segala yang dikerjakan dalam ibadah kita, maka kita tidak akan pernah melihat Kristus sebagai yang utama dan yang pertama. Keindahan dan kemolekan Kristus itu tidak akan pernah cukup untuk memuaskan hasrat kita, dan tidak akan pernah cukup untuk bagi kita untuk mengatakan aku sudah melihat semua keindahan daripada Kristus. Enggak akan pernah. Ada sisi-sisi daripada Kristus yang akan membuat kita terkejut karenanya. Kenapa demikian? Karena begitu indahnya Dia. Begitu indah, bahkan para penghuni sorga pun mereka terus-menerus akan menemukan keindahan daripada Kristus yang tidak akan pernah habisnya itu. Kalau saudara melihat sosok Kristus sebagai pribadi yang aku sudah tahu, dan engkau tidak melihat keindahan Dia. Keindahan Kristus tidak akan pernah habis-habisnya. Sebab ini adalah keindahan kekal daripada Allah. Kalau kita merasa aku sudah tahu, aku sudah kenal Kristus kan, aku sudah tahu Dia begini. Oh, itu akan menjadi sesuatu hal yang menunjukkan kita sebenarnya sedang kering dalam kondisi kerohanian kita. Kita kering. Keindahan Kristus itu akan seperti mata air yang memuaskan dahaga kita terus-menerus. Dan ini masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu pemazmur menemukan kata lebih baik dalam kehidupan imannya. Lebih baik seperti apa? Perhatikan, di dalam ayat yang ke-11, dia berkata, lebih baik satu hari di pelataran. Ayat yang ke-11 yang sama dibilang, lebih baik di ambang pintu rumah Allah. Lebih baik. Ini adalah tanda kondisi kerohanian, peralihan. Saudara nggak akan pernah menemukan keindahan Kristus kalau saudara tidak mempunyai kerohanian lebih baik. Kondisi kerohanian lebih baik. Bahkan pemazmur ketika melihat bagian ini dia bilang, nggak apa-apa, asal jadi pekerja harian saja di bait suci, asal menjadi penjaga pintunya saja, nggak apa-apa. Sebab itu lebih baik. Kenapa demikian? Karena aku dekat dengan Dia. Itu lebih baik. Ini menjadi awal seorang melihat keindahan daripada Kristus. Karena Dia adalah pelindung perisai kita. Murah hati dan penuh dengan kebaikan.
Allah tidak pernah pelit. Tidak pernah pelit. Pemasmur menyukainya. Kalau saudara tidak pernah lihat lebih baik dan tidak pernah membuat sebuah perbandingan, mungkin kerohanian kita sedang megap-megap. Bahkan pemasmur berkata, asal di tempat itu aja, penjaga pintunya aja sudah cukup. Gak apa-apa. Aku sudah senang. Dia mau bilang, kecipratan sedikit saja kebaikan Tuhan. Oh, itu sudah melegakan dengan amat sangat daripada kerinduanku. Itu cukup. Dan Allah yang menggerakkan hati orang ini, dia mengetahui hati orang itu. Dia akan melimpahkannya dengan berkat. Allah tidak pernah pelit. Bahkan seorang Paulus berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Setan akan melakukan hal yang sebaliknya. Dia akan mengatakan, tidak cukup. Apa yang sudah kamu dapat? Segini aja. Ya, cuma begitu. Ini setan. Setan akan selalu mendistorsi berkat Allah. Akan membuat kita melihat berkat Allah dengan cara-cara yang sinis dan penuh dengan kecurigaan. Dan dia berkata, apa yang sudah kamu dapatkan? Enggak ada, bukan? Allah itu egois. Yang bertindak semau-maunya sendiri. Saya kasih tahu ya. Allah itu seperti seorang pemain catur yang rela mengorbankan bidak-bidak caturnya asal rajanya menang. Dia berani mengorbankan menteri-menterinya. Dia berani mengorbankan bentengnya, kudanya, seluncurnya. Dia berani bedakan semua, apalagi pion-pion kecil seperti kamu. Oh, apa yang kamu dapat? Bukankah semua itu dengan tujuan supaya raja menang? Bahkan tidak heran dia akan mengorbankan menterinya demi kemuliaannya. Dan kita akan berkata benar juga ya, logis demikian. Itu sebab pemasmur ketika berkata, Tuhan dalam doanya, dengarlah doaku Tuhan. Dengarlah, pasanglah telingamu ya Tuhan. Lihatlah perisai kami. Saudara, kita membutuhkan kebenaran Allah menjadi perisai terhadap semua serangan-serangan model seperti demikian. Karena pertahanan kita mudah tembus. Pertahanan kita mudah rapuh. Kita membutuhkan perisai. Dan kita berkata, Allah menjadi perisai kita. What a great thought. Pemasmur menemukan ini bagian ini. Menelusuri setiap bagian ini satu demi satu secara perlahan. Saya berkata kepada Tuhan di dalam doa saya, kok aku gak menemukan keindahan seperti yang pemasmur katakan ya Tuhan. Betapa miskinnya rohaniku. Sangat miskin. Kenapa aku tidak menyenangi kehadiran daripada Allah yang adalah perisai? Diam-diam aku mulai terbawa arus berkata, jam terbangmu akan memungkinkan engkau dapat berdiri dengan strategi yang engkau punya miliki dan engkau akan dapat menahan semua serangan daripada kuasa kegelapan. Oh, itu menakutkan sekali. Sangat menakutkan sekali karena kita akan menjumpai bahwa kita akan terkapar karenanya. Saudara, ayat 12 itu adalah gambaran daripada iman yang menyelamatkan. Sebelumnya dia melihat ketika sudah masuk ke dalam bait Allah, menyaksikan keindahan Allah lebih daripada semua keindahan yang lain. Dia bahkan menaruh hatinya, kalau boleh Tuhan, saya tidak perlu melakukan perjalanan panjang lagi, sebab hatiku susah, selalu gelisah. Aku tidak tahan lagi harus menunggu. Kalau boleh aku akan tetap ada di sana, sebab ketika aku di sana aku melihat keindahan-Mu. Engkau adalah perisaiku. Engkau adalah perisaiku. Tuhan, aku tidak perlu jauh-jauh
datang membawa doaku, karena di tempat ini aku berkata, lihatlah, dengarkanlah aku. Dengarkanlah aku. Saudara-saudara, inilah gambaran daripada sebuah iman yang menyelamatkan, yang membawa engkau menemukan tempat perhentian daripada jiwamu, dekat dengan Allah, tidak lebih. Ini adalah perayaan di dalam perjanjian lama yang pemazmur coba ungkapkan. Dari konteks jauh, sebuah kerinduan, aku harus menunggu lagi. 3 kali setahun, kapan itu aku harus tunggu? Pada harinya aku berjalan, ketika sampai, aku melihat keindahan daripada bangunan yang megah ini. Aku masuk lebih dalam lagi, aku menemukan keindahan daripada Allah. Ini perjanjian lama. Perjanjian lama. Bagaimana dengan konteks perjanjian baru? Di dalam konteks perjanjian baru, kita tidak akan melakukan perjalanan panjang seperti ini lagi. Kenapa demikian? Karena kita adalah orang Kristen, kita bukan orang Yahudi. Kita orang Kristen. Ya, semua perjanjian lama itu adalah bayangan daripada perjanjian baru dalam realitas sebenarnya, yaitu Kristus. Saya ingin mengajak kita untuk melihat catatan ini, karena kita sedang berbicara tentang penggenapannya, maka saya mengajak kita untuk membuka Ibrani pasal yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan bagi kita sekalian Ibrani pasal yang ke-8 ayat 1 sampai yang ke-5. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Perhatikan, kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan ini. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini telah ada orang-orang yang persembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dari dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semua itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Kristus adalah penggenap seluruh realitas daripada perjanjian lama. Musa melihat penglihatan fisik akan kemah suci. Daud melihat penglihatan sorgawi, bait suci. Karena bangunan ini adalah bayangan dan sekaligus penggenapan tentang Kristus. Di dalam Alkitab itu ada cerita tentang Yesus membersihkan bait suci, bukan? Dan orang-orang Yahudi itu kemudian menjadi mengamuk dan berkata, dengan kuasa apa engkau melakukan semua ini? Dan Yesus berkata, inilah tandanya, perhatikan, inilah tandanya. Hancurkan bait suci ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Mereka berkata, apa? Kamu tidak tahu bahwa 46 tahun kita membangun bait suci ini dan kau akan meruntuhkan dan membangun dalam 3 hari? Mereka tidak tahu bahwa Yesus sedang membicarakan tentang dirinya. Dirinya itu adalah bait suci Allah. Tempat pertemuan antara orang berdosa dan Allah yang kudus. Di tempat inilah tujuan ziarah kita. Di sanalah kita bertemu dengan Allah. Tidak heran kalau kemudian dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, saya akan mengajak kita untuk melihat juga. Kitab Ibrani itu seperti sebuah penjelasan yang detail tentang bagaimana penggenapan daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. Sampai seorang pentafsir berkata kitab Ibrani itu adalah kitab perjanjian lama yang salah tempat. Gitu ya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22.
Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup dan bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Dan karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Sama seperti semua orang datang ke bait Allah dalam perjanjian lama. Sebelum mereka masuk ke dalam setiap bagian daripada ruangan yang ada dalam perjanjian lama, mereka masih membasuh diri mereka. Sebab dalam salah satu perkakas di dalam kemah suci itu adalah bejana pembasuhan. Mereka harus membasuh diri di situ. Maka kita berkata, mari kita masuk ke dalam bait Allah dengan hati yang ikhlas, tulus, bersih, dengan keyakinan iman yang teguh. Kitab Ibrani berkata, tubuh Kristus adalah bait suci. Darahnya itu memenuhi sistem pengorbanan yang dilakukan tiap-tiap kali. Penulis kitab Ibrani tertegun melihat dulu setiap tahun imam besar masuk ke dalam bait suci memberikan pengorbanan. Setiap hari darah pengorbanan itu terus-menerus membasahi tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Terus-menerus tiap-tiap kali. Tapi setelah korban Kristus yang hanya satu kali, semuanya meniadakan, menyempurnakan, menggenapkan, merangkum semuanya menjadi satu. Tubuh Kristus adalah bait suci. Korban Kristus adalah sistem pengorbanan. Kedua ini dirangkum menjadi satu di dalam diri Kristus. Dialah tujuan ibadah kita. Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu. Dia adalah orang yang rajin beribadah tapi juga sekaligus rajin berdosa. Yesus berkata, betul, yang suamimu sekarang pun juga bukan suamimu, bukan? Perempuan ini heran melihat Yesus. Kemudian Yesus berkata kepadanya, kamu menyembah Allah di gunung ini dan gunung itu. Orang Yahudi menyembah Allah di gunung ini, di kota Yerusalem. Tapi aku berkata padamu, barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menuju kemana itu? Menuju pada titik pertemuan tujuan ibadah kita. Berapa banyak orang yang datang ke dalam rumah Tuhan untuk menjadikan ibadah itu sebagai painkiller. Dia tahu dia melakukan dosa, maka dia perlu meneduhkan atau mencari painkiller daripada jiwa yang gelisah. Sebab dia tahu dia sedang berhadapan dengan Allah. Dia datang ke dalam rumah ibadah, memberikan persembahan dan melakukan pelayanan. Buat apa? Painkiller. Bukan dia menemukan Kristus sebagai penyembuh daripada jiwanya. Dia datang untuk mencoba untuk memanipulasi keadaan. Seorang dapat saja kemudian membangun rumah ibadah yang tinggi, besar, megah untuk menutupi dosa-dosa daripada korupsinya. Dan ini terjadi. Dan ada orang yang model seperti demikian. Saya membangun dengan begitu megah, saya nggak hitung-hitungan untuk semua itu. Sebab korupsinya pun juga nggak hitung-hitungan. Kelihatannya bagus ya, saya nggak hitung-hitungan. Semakin banyak dosanya, semakin banyak tebusannya. Tebusannya apa? Painkiller. Painkiller. Saudara, tidak tahukah kita bahwa Kristus ada tujuan ibadah kita setiap kali? Perjalanan iman kita diawali ketika kita percaya kepada Kristus. Menempuh perjalanan panjang. Untuk apa? Siapa dia? Membangun cinta kepada dia. Itu sebab Petrus berkata, bertumbuhlah dalam kasih dan pengenalan akan Kristus. Disitulah Yudas berkata, bangunlah imanmu di atas dasar yang paling suci. Perjalanan ini belum selesai. Saudara, dan saya terus akan melakukan perjalanan dan akan menempuhnya. Dan ada tujuan.
Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya tempat di mana aku ada, di situ pun kamu ada. Aku akan datang kembali untuk membawamu ke situ. Apa yang sudah baca tentang catatan ini? Sebuah perjalanan bukan? Ini ziarah bukan? Tidak ada tujuan yang lebih baik daripada Bapa itu sendiri. Dan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Kalau tidak, kita akan menempuh perjalanan. You are going nowhere. Perjalanan iman kita harus punya tujuan. Kalau enggak, saudara akan lelah. Perjalanan kita harus mempunyai tujuan. Sebab kalau tidak, saudara tidak akan pernah melihat cahaya kemuliaan daripada Kristus. Cahaya kemuliaan daripada Allah seperti yang nyata di dalam gambaran daripada gambaran wajah Kristus. Saudara-saudara, John Flavel, seorang Puritan itu satu kali pernah berkata, apakah Yesus akan terlihat begitu indah dalam hidupmu? Apakah engkau merasakan kehangatan kasih daripada Kristus itu akan merontokkan daripada bangunan hatimu yang begitu keras dan kaku? Apakah kehangatan kasih daripada Kristus itu akan melumerkan hatimu yang dingin itu? Membaca kalimat daripada John Flavel ini, harusnya kita berdoa, Tuhan, aku mau. Kalau enggak, kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya menyesal. Saudara, semua yang indah itu harus dinikmati di dalam Kristus atau demi Kristus. Godaan akan datang silih berganti dan membisikkan kata-kata, jangan pergi. Selama di Surabaya, saya mengelilingi kota-kota di Jawa Timur untuk mempersiapkan KKR regional. Biasanya saya berangkat jam 3 siang. Ketika mau berangkat dipenuhi dengan keengganan, sebab saya nyetir sendiri. Males ya, panas ya, gak enak ya. Tapi saya tetap jalan. Ketika sampai dan berjumpa dengan orang-orang, para pendeta di kota-kota itu mulai men-sharing visi, lalu kemudian menyaksikan KKR regional diadakan di kota Probolinggo, di kota Madiun, di kota Blitar, di kota-kota Jawa Timur. Ada sukacita yang besar sekali. Dan saya akan setiap kali berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bisa mentaklukkan godaan itu. Nggak usah pergilah. Tinggallah di sini, nikmatilah kota Surabaya ini. Jangan pergi, ada bahaya di sana. Aduh, kamu berjalan sendiri dan tidak tahu apa yang akan kamu hadapi di sana. Puji Tuhan, hal itu terlewati. Kita bisa menjadi takut, bahkan kita takut menghadapi ketakutan itu sendiri. Kita takut melewati perjalanan yang begitu panjang dengan kesendirian. Kita takut dengan beragam macam bahaya yang menanti. Memang itu tidak terelakkan. Kita akan menemukannya. Kita terelakkan. Tapi itu semua akan langsung terhapuskan ketika engkau menemukan keindahan daripada Kristus. Dulu orang bertanya kepada saya, ngapain sih kamu naik gunung? Apa sih indahnya di gunung? Kasih saya satu alasan. Saya kasih jawaban yang diplomatis. Kamu mau tahu kenapa saya suka naik gunung? Apa? Because the top is there. Semua keletihan menjadi hilang pada waktu ketika sampai di puncak itu. Benar. Gak percaya? Naik gunung yuk. Semua keindahan itu akan semua kepenatan, keletihan, kejenuhan, ngomel-ngomel. Saya ngomong-ngomel, aduh udah tahu naik gunung susah. Mau naik gunung lagi, mendingan di rumah enak tidur-tiduran. Udah tahu naik gunung susah. Ngomel-ngomel, tapi nyampe. Tapi sampai, ketika turun ngomel-ngomel lagi. Badan sakit-sakit lagi.
lalu kemudian minggu depan ditanya naik gunung lagi yuk, ayo. Kenapa? Because the top is there. Saya mau pakai ilustrasi dulu untuk mengatakan, because Christ is there. Dia tujuan ibadah kita. Dia tujuan ziarah kita. Saudara harus menemukan keindahan. Kau menemukan keindahan itu semua penatmu hilang. Amin. Keletihanmu hilang. Saudara-saudara, Yesaya berkata, kutipan terakhir. Mari kita baca pasal 35 ayat 8 sampai 10. Yesaya pasal yang ke-35. Kita membaca bersama-sama. Yesaya 35 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang yang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas, tidak ada menjalaninya. Dan tidak akan, orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang keadaan meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion. Berjalan ke kota Allah. Mari kita berdoa. Bapak Victor akan menutup kita dalam doa. Bapak di surga, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Di dalam Engkau Tuhan kami mendapat ketenangan, di dalam Engkau kami mendapat penghiburan, di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan. Biarlah Engkau menjadi harapan kami satu-satunya. Biarlah kami selalu mengharapkan dekat kepadamu ya Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan dunia ini. Jangan biarkan kami mengandalkan manusia. Jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan dan orang lain ya Tuhan. Tetapi biarlah Engkau menjadi bagian kami dan menjadi suatu harapan, menjadi harapan kami satu-satunya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah mengangkat segala beban kesulitan kami, terutama beban dosa kami. Engkau telah menebus kami, Engkau sudah menyucikan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami yang berharap pada Engkau, kami tidak akan pernah kecewa. Dan tetapi Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami yang terus berharap kepadamu. Bapa di surga, kami juga percaya bahwa suatu saat kelak kami pun akan bertemu dengan Engkau. Di tempat itu kami bersama Engkau selama-lamanya dan kami mendapatkan penghiburan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memilih kami. Terima kasih Engkau sudah menebus kami. Terima kasih Engkau telah memiliki kami dan kami menjadi milik-Mu dan Engkau milik kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.